Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Gustian Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan somasi. Pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian somasi. Somasi adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Adapun ketentuan somasi terdapat pada pasal 1238 dan pasal 1243 BW. Ada 3 cara terjadinya somasi. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Lalu yang kedua, debitur terlambat memenuhi prestasi. Dan yang ketiga, prestasi yang dilaksanakan tidak berguna. Oke, setelah tadi kita menjelaskan mengenai pengertian somasi, selanjutnya langsung saja kita mempraktekkan bagaimana membuat surat somasi itu. Di sini terdapat satu lembar halaman terkait surat somasi. Nah, tentunya ada unsur-unsur penting yang harus kita penuhi dalam hal pembuatan somasi ini. Yang pertama yaitu berkaitan tentang perihal. Perihal dalam surat ini terdapat pada pojok kiri atas. Nah, maksud dari perihal ini yaitu terkait surat somasi yang keberapa yang telah kita keluarkan. Nah, dalam kasus ini dijelaskan bahwa surat somasi ini adalah surat somasi yang pertama. Artinya, surat somasi bisa dikeluarkan lebih dari satu kali apabila permasalahan yang kita hadapi tidak kunjung selesai apabila sudah mengeluarkan somasi yang pertama. Baik, selanjutnya mengenai unsur yang kedua yaitu kita harus terdapat tanggal pembuatan dari somasi ini. Biasanya terdapat pada pojok kanan atas setelah baris perihal. Nah, di sini dijelaskan bahwa surat somasi dibuat di Bandung pada tanggal 3 Juli tahun 2023. Lalu unsur yang berikutnya, kita harus mencantumkan surat somasi ini ditujukan kepada siapa. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa somasi ditujukan kepada Bapak Wirdan. Lalu selanjutnya, kita juga harus mencantumkan identitas si pembuat somasi ini. Di sini dijelaskan bahwa yang membuat somasi adalah Rifki Gustian Nugraha dengan alamat yang tertera dan juga pekerjaan wira swasta. Nah, adapun isi-isi tuntutan dari somasi ini, yaitu yang pertama kita harus menjelaskan dulu kronologi singkat terkait kenapa bisa terjadinya somasi ini. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus mengenai hutang piutang. Kasus ini dijelaskan secara singkat pada paragraf pertama. Dijelaskan bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2023, saudara Rifki ini meminjamkan uangnya sejumlah 5 juta rupiah kepada saudara Bapak Wirdan. Oke. Nah, dalam perjanjiannya bahwa pada tanggal 5 bulan Juni, saudara Wirdan ini berniat untuk membayar sebesar 22.500.000. Akan tetapi setelah 2 minggu berlalu, saudara Wirdan ini tidak dapat melunasi pinjaman tersebut gitu. Sehingga terjadi wan prestasi. Nah, bahwa karena sampai tanggal 3 Juli 2023 saudara Wirdan belum menunjukkan itikat baik untuk membayar pinjaman, maka muncullah somasi ini. Nah, adapun tuntutannya terdapat pada paragraf kedua. Tuntutan dari somasi yang pertama ini yaitu menuntut saudara Wirdan untuk membayar pinjamannya selambat-lambatnya 7 hari sejak dikeluarkannya surat somasi pertama ini. Nah, namun apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan ditempuh melalui jalur proses hukum. Nah, tuntutannya terdapat pada baris kedua atau paragraf kedua. Kurang lebih seperti itu surat somasi. Bisa dijelaskan secara singkat, padat, namun juga tentunya memenuhi isi-isi unsur-unsur dari surat somasi itu tersendiri. Sekian terkait tutorial pembuatan surat somasi ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.